Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Bambu Kuning. Apa kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Ya, kita ketemu lagi. Semuanya tetap semangat ya di dalam cerita Alkitab Anak. Nah, adik-adik, ada yang tahu tema kita hari ini tentang apa? Ya, tema cerita Alkitab kita 20 Februari 2022 yaitu membalas kejahatan dengan kasih sayang. Coba sekali lagi yuk. Membalas kejahatan dengan kasih sayang. Wah, siapa di sini? Siapa di sini yang sayang sama mama? Hebat. Siapa di sini yang sayang sama papa? Sama papa? Yeay, luar biasa. Siapa di sini yang sayang sama kakak? Sama adik? Wow, hebat. Semuanya pasti sayang sama family-nya ya, sama kakak, adik, mama, dan papa. Tapi siapa di sini yang kalau di rumah suka berantem, suka berkelahi dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan saudara kalau ada yang datang ke rumah? Ayo, siapa? Ada tidak? Wah, pasti tidak ada ya, seperti gambarnya Mbak Uci nih. Ada yang di rumah seperti ini? Rebutan mainan? Nangis berantem sama dedeknya, sama kakaknya? Rebutan buku? Nah, tidak apa-apa kalau ada, berarti adik-adik sudah jujur mengatakan. Tapi kalau tidak ada, wah luar biasa semuanya, hebat. Baiklah adik-adik, hari ini kita mau mulai cerita Alkitab Anak, kita mau bernyanyi dulu. Kita mau sapa kakak, adik yang ada di rumah kita dengan bernyanyi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Are you ready, children? Yes, 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 yes. Oke, supaya tambah sukacita, kita semuanya berdiri dong. Ini dia musiknya. Musik. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ju, 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 ju. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik hebat, sekarang kita masih tetap berdiri, kita mau tutup mata dan juga lipat tangan, kita mulai dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, walaupun kami sedang ada di tengah-tengah pandemi, tetapi Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk Mama, Papa, anak-anak yang ada di rumah dalam mengikuti cerita Alkitab lewat YouTube ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami mau
mendengarkan cerita firman Tuhan, mau melihat cerita firman Tuhan, dan juga mau bernyanyi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh setiap minggu, setiap hari bertumbuh, dan juga terus menjadi anak kesayangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai cerita Alkitab kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Mari kita angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Semangat! Semuanya kita bernyanyi untuk Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuhanku. Mari sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Terima kasih adik-adik yang hebat. Sekarang kita mau duduk, kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Mbak Santi. Ya, Mbak Santi akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Selamat mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Mbak Santi. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian? Baik, sekarang kita siapkan Alkitabnya, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kejadian 45 ayat yang ketiga hingga 15. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bertemu dalam keadaan baik dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Tema kita hari ini membalas kejahatan dengan kasih sayang. Sudah siap? Dibuka Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?"
Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepada aku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Anak-anak, tadi ayat yang sudah kita baca cukup panjang ya. Ada salah satu tokoh di situ. Siapa ya? Tokoh yang ada dalam Alkitab tadi? Siapa? Ya, betul sekali. Tokoh yang ada di dalam Alkitab tadi adalah Yusuf. Kalian masih ingat cerita tentang Yusuf? Siapa Yusuf ya? Mari kita lihat. Baik. Yusuf itu adalah anak Bapak Yakub. Bapak Yakub punya berapa anak? 12 anak laki-laki ya. Nah, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf itu anak yang ke-11. Dia memiliki seorang adik yang bernama Benyamin. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara Yusuf ini merasa iri hati dan benci sama Yusuf. Kenapa ya? Karena Yusuf ini adalah anak kesayangan Bapak Yakub. Dia selalu diberi kepakaian yang lebih indah dibandingkan saudara-saudaranya, sehingga iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Ya, ditambah lagi Yusuf ini suka mimpi sayang. Yang mimpinya itu menceritakan bahwa ada bintang, ya kan? Lalu matahari, dan semua menyembahnya. Dia mimpi juga mengenai berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya, berkas gandumnya, dan berkas gandum dia sendiri ialah yang berdiri, sedangkan saudara-saudaranya menyembah berkas gandum Yusuf. Nah, bertambah bencilah saudara-saudaranya ini kepada Yusuf. Akhirnya ketika ada kesempatan, saudara-saudara Yusuf ini mengambil jubah maha indahnya, lalu apa yang dia lakukan? Ya betul, membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering. Nah, lalu apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf untuk menutupi segala kebohongannya? Kalian ingat? Setelah itu, mereka melumuri baju Yusuf yang bagus itu dengan
darah domba, lalu mengatakan apa? Waduh, Bapak, Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu menangislah Bapak Yakub kehilangan anaknya. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Yusuf yang dibuang ke dalam sumur kering itu? Ternyata saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Yusuf dijual sebagai budak, ya. Lalu pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar. Ya, dijual kepada Potifar yang ada di Mesir. Nah, lalu disitulah kehidupan Yusuf dimulai di negeri yang asing. Ya, dia bekerja pada Potifar, dia memiliki daya kerja yang baik sehingga Potifar ini sangat menyukainya. Namun sayang istri Potifar ini memiliki niat jahat kepada Yusuf, ya, karena ada keinginannya yang tidak dipenuhi oleh Yusuf. Akhirnya karena istri Potifar ini mengatakan saksi dusta untuk Yusuf, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang sebetulnya bukan perbuatan dia, ya. Bukan kesalahan dia. Nah, pada waktu itu di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi. Dia melihat 7 ekor lembu kurus, lalu muncullah 7 ekor lembu gemuk, dan ya lalu mimpinya berulang lagi. Tapi saat ini ada 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Ya, jadi yang tadi 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk, 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gemuk, ya. Nah, aduh, Firaun bingung, ya. Ini mimpi apa, ya? Kok sepertinya berulang lagi. Dia memanggil semua orang, semua yang ahli-ahli mengartikan mimpi, tapi tidak ada satupun yang tahu apa arti mimpi itu. Lalu datanglah seorang juru minum. Ya, nah ternyata juru minum ini dulu pernah bertemu dengan Yusuf ketika di dalam penjara. Dia ingat, ya, bahwa ada seorang Ibrani yang ada di penjara yang bisa mengartikan mimpi, ya. Lalu juru minum ini mengatakan kepada Firaun bahwa ada seorang yang di dalam penjara yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu kata Firaun, panggil dia, gitu ya. Nah, lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, lalu Raja Firaun menceritakan semua mimpi-mimpinya, dan Yusuf mengartikan semua mimpi-mimpi Firaun, ya, bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Waduh, orang banyak akan gampang mendapatkan makanan. Yusuf berkata, kita harus mencari orang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Karena apa? 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan hebat. Bahkan orang tidak bisa memanen sedikit pun, ya, apa yang dia tanam. Nah, akhirnya apa? Raja Firaun menentukan pilihan bahwa Yusuflah yang akan menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Ya. Nah, kemudian Yusuf mulai bekerja mengumpulkan makanan di 7 tahun kelimpahan itu, ya. Semua membangun lumbung-lumbung makanan sehingga mereka punya cukup persediaan pangan untuk 7 tahun masa kelaparan. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda, Mesir sudah tidak ada masalah lagi, ya, karena Mesir memiliki banyak cadangan makanan, bahkan berlebih, sehingga Yusuf membuka persediaan makanan itu bagi siapa saja yang membutuhkan. Nah, datanglah saudara-saudara Yusuf ini ke Mesir untuk mencari makanan, ya, bagi keluarganya. Lalu untuk yang kedua kalinya mereka akan kembali, namun Yusuf memintanya untuk mengajak semua anak-anak Yakub, ya. Demikianlah semua penduduk Mesir ini tidak ada yang merasa kelaparan lagi karena Tuhan menyertai bangsa Mesir
karena hadirnya Yusuf ya. Nah, anak-anak, lalu kembalilah saudara-saudara Yusuf ini menemui Bapak Yakub, lalu kata Bapak Yakub, carilah makanan lagi, kembali ke Mesir, tapi kami harus membawa Benyamin. Waduh, berat sekali Bapak Yakub melepas Benyamin ya, karena Benyamin adalah sekarang menjadi anak kesayangan pengganti Yusuf ya. Nah, akhirnya dengan berat hati Bapak Yakub melepas Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya kembali ke tanah Mesir. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya kembali bersama Benyamin, waduh dia kaget anak-anak. Dia kaget, lalu dia masuk ke dalam kamarnya, dia menangis. Ya. Dia sangat merindukan saudara-saudaranya. Lalu mereka diajak makan ya, diajak makan bersama, semua bersuka cita, tapi dia bilang pada pengawalnya, coba beri mereka makanan yang mereka butuhkan ya, tapi taruhlah cawanku di berkasnya siapa? Benyamin, iya, di kantong makanannya Benyamin, cawannya Yakub itu ditaruh ya. Nah, lalu kejarlah mereka, katanya gitu ya. Apa yang terjadi anak-anak? Waduh, tentara Mesir mengejar saudara-saudara Yusuf. Lalu melihat bahwa cawan Yusuf itu ternyata ada di dalam berkasnya Benyamin. Lalu dimintalah Benyamin kembali ke Mesir. Wah, lalu bagaimana saudara-saudaranya ini? Iya, mereka tidak mau melepas Benyamin begitu saja. Akhirnya semua kembali, ya. Bahkan memohon, jangan ambil saudara kami Benyamin. Kalau enggak aku aja deh, tuker aja deh sama aku, gitu ya. Nah, disitulah Yusuf menangis. Yusuf menunjukkan dirinya. Ini aku, Yusuf ya, yang sudah kalian buang. Ya. Yang waktu itu kalian benci, yang kalian jual sama orang Midian. Ini aku, saudaramu. Waduh. Saudara-saudaranya pada mulanya takut. Waduh. Yusuf kan sekarang sudah jadi orang yang berkuasa ya, jangan-jangan nanti saudaranya dipasukkan penjara karena kesalahannya. Tapi anak-anak lihat apa yang terjadi. Yusuf memeluk mereka, Yusuf mencium mereka, ya, terutama Benyamin, adiknya yang tersayang, ya. Nah, Yusuf mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf menerima apa yang sudah mereka lakukan, meskipun itu perbuatan jahat. Namun Yusuf mengambil hal positif, bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat baik untuk dia dan saudara-saudaranya, bahkan untuk banyak orang. Lalu pulanglah rombongan keluarga Yusuf kembali ya untuk mendapati Bapak Yakub dan mengajak Bapak Yakub untuk pergi ke Mesir tinggal di sana. Bapak Yakub sungguh bersuka cita karena dia senang sekali ternyata Yusuf tidak mati ya, tapi Yusuf ternyata sekarang masih hidup dan dia punya kesempatan untuk bertemu dengan anaknya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk mau mengampuni, ya, tidak mendendam. Kita tidak mempunyai dendam meskipun kita disakiti. Memang mengampuni itu tidak mudah, ya, tapi kita mau untuk belajar mengampuni. Ada satu nats yang sangat indah yang bisa kita jadikan catatan anak-anak. Dalam Lukas 6 ayat 27b sampai 28, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat
bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Setelah itu nanti kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami pelajari bersama. Kami merasa sukacita kami boleh belajar dari sikap Yusuf yang sungguh berbesar hati, mau mengampuni saudara-saudaranya. Meskipun Yusuf sangat disakiti, Yusuf sangat dibenci, bahkan dibuang, dijual, semua dilalui Yusuf dengan sukacita. Yusuf menerima saudara-saudaranya dengan sangat penuh dengan kasih sayang, dengan sukacita, dan penuh pengampunan. Kami mau belajar Tuhan, memiliki hati yang besar untuk memaafkan kesalahan orang lain, menerima mereka, mengampuni mereka. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk teladan Yusuf bagi hidup kami. Kami akan mengakhiri cerita Alkitab pada pagi ini Tuhan. Kami akan kembali dalam aktivitas kami. Berkati dan sertai kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan. Pakailah kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.